Mas Kolit, ada pernyataan dari Menteri Investasi Kepala BKP Mbah Lila Hadalia terkait dengan pemberian konsesi lahan yang kalau tadi kata Mas Johannes itu jika dijumlahkan 180 tahun tapi itu terdiri dari beberapa tahapan begitu ya. Nah ini disebut sebagai insentif untuk pemanis atau sweetener bagi para investor agar mau masuk ke IKN. Saya masih ingat tahun lalu Anda cukup kritis terkait dengan IKN ini. Bagaimana Anda menanggapi soal pemberian konsesi lahan ini, Mas Kolit? Jadi memang saya lihat dalam sebuah pemerintahan itu ada ideologi, ada pandangan dalam prospek pembangunan. Saya melihat pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, rezimnya adalah rezim investasi, investasi di atas segalanya. Sehingga narasi atau policy yang dibuat selalu berpikir bagaimana kepastian untuk investor. Jadi narasinya di sana, kepastian untuk investasi, kepastian untuk investor. Sehingga narasi atau gagasan untuk kebijakan, untuk kepastian nasib bagaimana rakyat dirempang, rakyat akibat pembangunan di Wadas, dan di berbagai macam pembangunan proyek strategis nasional itu menjadi termarginalkan. Dan ini menjadi PR tersendiri. Sebagai contoh begini, proyek strategis nasional itu sekarang sudah masuk di level awasnya, itu adalah Permenko Perekonomian, bukan lagi Perpres. Saya pikir ini membuat paradigma pembangunan menjadi economic centris, investment centris. Sehingga inilah yang kemudian memicu gejolak di masyarakat. Investasi tidak dilakukan secara partisipatif, tidak memberikan penghargaan kepada hak-hak masyarakat adat. Sama, prosesnya juga dilakukan secara terburu-buru. Misalnya contoh Undang-Undang IKN misal, itu juga dilakukan dengan sangat terburu-buru, sangat ngebut sekali, bahkan baru disahkan direvisi lagi. Jadi ini terlihat perencanaan begitu terburu-buru, ugal-ugalan, apalagi kalau kita melihat dalam konteks fiskal, ini terlalu memaksakan diri, karena kapasitas fiskal kita sedang bleeding sekarang ini. Saya ambil contoh bukti ya, bagaimana di RAPBN, di APBN 2024 ya, terakhirnya Bapak Presiden Joko Widodo, untuk porsi pembayaran bunga utang saja itu hampir mencapai 500 triliun. Dan itu mencapai proporsi terbesar di belanja pemerintah pusat. Ya. Dan kalau kita lihat bagaimana rasio utang terhadap PDB itu terus mengalami peningkatan secara signifikan. Utang baru juga mengalami peningkatan signifikan. Utang BUMN juga mengalami peningkatan signifikan. Jadi kalau kita melihat dari aspek kepentingan rakyat itu menjadi termarginalkan, ya, investasi menjadi dinomor utamakan, dan di saat yang sama kapasitas fiskal space kita itu juga semakin terbatas. Dan ini Mas akan Kolit, menjadi legacy yang nanti kita sangat akan bahas lebih lanjut ya terkait dengan hal ini. Mendatang. Nanti saya ingin kita fokus kepada proyek IKN dan kereta cepat. Mas Joko, nanti kita akan bahas, kita harus jeda terlebih dahulu. Mas Joko, usai jeda nanti kami akan kembali dengan jawaban dari kantor staf Presiden. Kami akan kembali sesaat lagi, tetap di Selamat Pagi Indonesia. Dapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.